Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kita antar ke rumah jam 4 sampai tinggal, lalu bikin acara malam. Nah, itu tanggung jawab saya. Ya, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk itu dalam diskresi. Kalau seorang pejabat atau siapapun dipanggil oleh polisi itu, tidak usah panik. Saya yakinnya tidak akan ada masalah hukum pidana terhadap Pak Anies, terhadap Pak Amil. Jadi cuma keterangan aja. Pemirsa, saling lempar cuitan terjadi antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apa yang sebetulnya terjadi? Kami akan langsung mewawancarai Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Zulfi. Apa kabar? Prof. Mahfud, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke. Prof. Mahfud, 2 hari ini kan kita ramai ini membicarakan lagi soal MRS Muhammad Rizik Syihab. Apa yang sebetulnya terjadi, Prof? Kalau tadi disebutkan bahwa Prof. Mahfud juga harusnya bertanggung jawab dan Anda mengatakan di Twitter, saya siap bertanggung jawab. Apa sih pertanggungjawaban yang perlu dilakukan? Saya kira pertama ya, rame itu kan sebenarnya karena media aja memuat berkali-kali dengan judul yang berbeda-beda. Sebenarnya Ridwan Kamil bilang sekali, saya menjawab sekali, ya selesai gitu. Tetapi terus diulang-ulang, diamplifikasi dan macam-macam seakan-akan belum selesai. Padahal tadi malam udah selesai. Sesudah Ridwan Kamil bilang gitu, saya jawab gitu, ya selesai. Lalu beritanya seperti ramai sekali. Oleh sebab itu, saya kira saya tidak perlu menjawab lagi. Kalau yang perlu jawaban saya, buka Twitter saya aja. Di situ jelas pertanggungjawaban saya. Kita bicara yang lain aja, Silvi. Tidak menarik. Prof, tapi kan sejak kepulangan dari Rizik Syihab ini banyak peristiwa-peristiwa yang mengikuti setelah itu, yang terutama soal kerumunan masa ini. Memang kasusnya sudah diproses secara hukum, tapi ini masih berkelanjutan dan terus banyak bumbu-bumbu di dalamnya. Nah, menurut Anda apakah ini memang harus diselesaikan lewat proses hukum saja semata atau butuh upaya rekonsiliasi lainnya? Mbak, hukum itu berjalan karena tuntutan situasi ya. Ada pelapor, ada suara publik gitu. Hukum ya tetap harus jalan. Nanti diuji aja di perjalanannya. Benar enggak nih penegakan hukumnya. Nah, kalau rekonsiliasi itu memang itu penting gitu. Meskipun rekonsiliasi itu sebenarnya antara orang yang memang punya perbedaan, ada pertentangan dan ingin mempertemukan sesuatu. Kalau kita kan enggak, dia punya agenda, kita punya agenda yang kebetulan kalau yang bagi pemerintah itu kan tugas negara. Tetapi oke lah kalau istilah itu ingin ini, saya sendiri kan sudah berusaha ya rekonsiliasi itu. Dalam pengertian, ayolah kita ketemu ngomong gitu. Saya sudah sampaikan kepada timnya Pak Rizik Syihab, sudah saya sampaikan. Tetapi kan jawabannya tidak bisa rekonsiliasi kecuali membebaskan narapidana teroris A, membebaskan tersangka B, C, dan sebagainya. Dan kalau itu menjadi syarat sebelum bertemu harus itu dilakukan, belum lagi isinya yang sesungguhnya nanti. Oleh sebab itu bagi saya enggak perlu lagi gitu. Mari rekonsiliasinya akhirnya hukum sajalah. Rekonsiliasi dengan hukum kan sudah jelas gitu. Selesaikan lewat jalur hukum. Baik, Iya. Prof. Mahfud,
Dalam perkembangannya ini kan kasus kerumunan massa yang terjadi di beberapa lokasi di Petamburan dan juga di Megamendung akhirnya sampai harus memanggil 2 gubernur, kemudian juga para tersangka. Apakah menurut Anda ini sudah berjalan proporsional? Itu polisi punya pedoman yang disebut SOP, ada hukum acara untuk mengkonstruksi kasus secara hukum. Ada orang yang perlu dipanggil, ada yang dipanggil itu ada 2, 1 dimintai keterangan, yang kedua diperiksa. Kalau diperiksa itu ada indikasi dia bersalah. Kalau dimintai keterangan ya administratif saja. Saya juga sering kok dipanggil polisi. Bahkan saya minta dipanggil dulu ketika Pak Sutarman itu jadi Kapolri. Pak Tarman, di kantor saya kok ada fitnah. Saya ini katanya di kantor saya ada korupsi. Tolong dong saya diperiksa gitu. Saya datang sendiri. Pak Tarman bilang, Pak kalau ketua MK kan harus pakai ini, harus pakai izin presiden. Enggak usah izin, saya minta diperiksa, saya bilang. Sering saya begitu, Pak Fadil Imron itu ke DKI itu, dulu saya undang ke kantor saya suruh memeriksa saya tentang kasus pemalsuan surat. Nah, di MK itu kan dulu ada kasus pemalsuan surat hasil pemilu. Orang ribut, nggak ada yang berani meriksa. Saya minta Kapolri kirim orang yang dikirim Fadil Imron itu ke kantor saya. Meriksa saya, tidak apa-apa kok diperiksa, takut kenapa sih? Saya datang sendiri. Waktu Pak Busromo Kodas ketua KPK, katanya ada fitnah di Kalimantan Barat sana, ketua MK dapat suap sekian gitu dimuat di koran lokal. Saya bawa korannya ini, saya diminta katanya menerima suap sekian lewat si A si B, tolong saya diperiksa. Lalu saya dibuat berita acara, saya melaporkan gitu. Saya bilang saya bukan melaporkan, saya minta diperiksa, saya bilang. Begitu aja kan hukum itu. Kenapa? Jadi kalau pejabat publik diperiksa, polisi itu biasa saja sebetulnya ya, Prof. Mahfud? Biasa, apalagi kalau surat panggilannya itu dimintai keterangan, bukan diperiksa. Kalau dimintai keterangan itu misalnya, Pak Gubernur Anda tahu enggak bahwa ada ini? Tahu. Kok dibiarkan? Karena tidak minta izin. Hanya ditanya begitu, berapa jumlah pesertanya? Tahu, kira-kira sekian. Apakah Anda tidak ngirim pengamat? Ditanya-tanya gitu aja. Dan itu kalau itu biasa, Prof. Mahfud, tapi ada sebuah peristiwa yang dianggap tidak biasa ketika kasus kerumunan massa ini merembet ke kasus pidana lainnya, yaitu kasus penembakan yang melibatkan polisi dengan Laskar FPI. Ada 2 versi yang berbeda, siapa menyerang siapa. Boleh kita bahas nanti, Prof. Mahfud. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama kami, pemirsa. Saya kembali bergabung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Prof. Mahfud, tadi pertanyaan saya soal bagaimana menyelesaikan kasus penembakan yang melibatkan polisi dengan anggota FPI. Karena ada 2 versi yang berbeda ini, Prof. Mahfud. Apakah keterlibatan Komnas HAM dalam penyelidikan cukup untuk membuat ini lebih jujur dan transparan? Ada 2 kasus ya. Yang kasus kerumunan yang menyangkut Habib Rizik itu adalah kasus yang berjalan sendiri secara hukum. Ya. Adanya peristiwa penembakan 6 orang itu tidak menggugurkan kasus itu. Kasus itu terus jalan. Yang penembakan terhadap 6 orang Laskar ini ya kita selesaikan secara hukum. Kan sekarang Polri intern sudah membuat penyelidikan dan pemeriksaan. Lalu Komnas HAM persilakan membuat TGPF. Ada desakan agar pemerintah membuat TGPF. Nanti dicurigai lagi, pemerintah lagi buat sendiri, jeruk makan jeruk. Maka saya nyatakan silahkan Komnas HAM teliti seteliti-telitinya, panggil siapa saja yang mau dipanggil. Kalau perlu fasilitas pengamanan karena misalnya manggil orang perlu pengamanan, bilang ke saya, nanti saya kirimi pengamanan, tetapi silahkan diselidiki sedalam-dalamnya. Dan Komnas HAM itu adalah memang lembaga yang dibuat oleh negara ini untuk menyelidiki hal-hal seperti itu, gitu. Oleh sebab itu profesional, dia dilindungi oleh undang-undang dan harus dijamin independensinya. Oleh sebab itu pemerintah tidak membentuk TGPF, tapi silakan Komnas HAM. Apa hasilnya, apa rekomendasinya, apa temuannya nanti sampaikan kepada pemerintah, gitu aja. Dan silakan tanya ke Komnas HAM apakah Anda diintervensi, apa independen, apa enggak, silakan ditanyakan sendiri. Kalau ada yang intervensi bilang ke saya, nanti saya panggil yang intervensi, gitu aja.
Baik, oke. Nah. Terakhir, Prof. Mahfud, ini masih terkait dengan bagaimana mencegah supaya kerumunan massa ini tidak terjadi lagi, karena sebentar lagi kita akan memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru. Bagaimana keterlibatan nanti penegak hukum, TNI, Polri, bahkan juga kepala daerah untuk menjaga bersama, jangan sampai ada kerumunan massa berikutnya. Iya, sedapat mungkin Mbak kita usahakan lah. Kita sudah membuat semacam pedoman pengamanan. Tadi contoh yang bagus tadi Gubernur Wagub DKI tadi sudah Anda wawancara, sudah melarang ini, melarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah kita di dalam penegakan protokol kesehatan itu, saya ketuanya nih, ada 3 pendekatan. 1 persuasif, memberitahu, jangan begitu. Kalau masih melanggar itu nanti hukum administrasi didenda. Sudah didenda kok masih melakukan lagi, masuk ke pidana. Nah persoalannya kan ada yang bilang begini, kata Pak Mahfud di dalam protokol kesehatan itu tidak ada hukuman pidana. Memang tidak ada di dalam undang-undang barang siapa melarang protokol kesehatan. Oleh sebab itu saya katakan pakai pasal pidana yang lain apa? Barang siapa yang menghalang-halangi pejabat untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan protokol kesehatan itu diancam pidana. Bukan karena tidak pakai masker orang, tapi melawan pejabatnya. Itu 1. Kalau KUHP. Bisa pakai undang-undang bencana alam, bisa pakai undang-undang profesi kedokteran, bisa pakai undang-undang kekarantinaan. Banyak kok hukum pidananya yang bisa dikenakan terhadap itu. Tetapi protokol kesehatannya itu sendiri bukan hukum pidana. Tetapi ketika pemerintah menjadikan itu sebagai program yang harus dilakukan, maka barang siapa yang melawan berarti dia melakukan hukum pidana. Karena melawan pemerintah di dalam menegakkan tugasnya. Prokesnya itu sendiri tidak ada. Misalnya kerumunan gitu kan, barang siapa berkerumun kan tidak ada di hukum pidana. Tetapi ketika pemerintah menyatakan barang siapa orang tidak boleh berkerumun karena ini ada bencana alam atau non alam, kan gitu, menjadi pelanggaran pidana kalau itu dilanggar. Gitu loh. Baik. Mudah-mudahan dengan cara persuasif dan juga ketegasan bisa kita sama-sama mencegah penularan COVID-19 di masa liburan panjang ini dan juga seterusnya. Terima kasih Menko Polhukam Profesor Mahfud MD telah bergabung bersama. Terima kasih Silvi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan tetap patuhi protokol kesehatan. Metro TV, knowledge to elevate.